Hai semuanya, perkenalkan aku salah satu pejuang UTBK 2021 yang alhamdulillahnya udah keterima di perguruan tinggi negeri di jurusan pilihan pertama aku. Emang bukan top 3 PTN, tapi nilainya cukup untuk masuk ke ketiganya di jurusan aku sekarang. Nilai aku kalau dihitung dengan rata yang biasa tanpa pembobotan itu sekitar 682, sedangkan kalau pakai pembobotan di jurusan ini bisa sampai 691-an. By the way, aku saintek ya, alasan bikin video ini karena aku pengen bantu teman-teman yang pernah merasakan kayak aku dulu. Semoga kalian sukses ya. Pertama, aku mau klaim dulu ya, selama ini emang aku ngikut bimbel offline pas SMA, cuma mengandalkan beberapa platform online dan salah satu jenis buku sejuta umat. Mereka semua udah aku hibahin ke teman-teman pejuang 2022 kemarin, right after aku udah tahu keterima, jadi nggak ada lagi foto atau videonya. Paling cuma video iseng yang aku record pas lagi belajar dulu buat bukti dan memori. Pertama, aku mulai dari motivasi ya. Aku tahu dan paham betul bahwa aku itu masih sangat kurang. Awalnya aku sama sekali nggak paham apa itu sel, virus, bakteri, apalagi kesana-sananya kan. Aku paham masih sangat banyak hal yang perlu aku pelajarin. Jadi waktu itu belajar aku jadikan suatu hobi, dan karena emang dasarnya aku suka itu, jadinya lebih menyenangkan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa dan gak kalah sama mereka yang ambil bimbel berjuta-juta. Tapi emang basically waktu itu nggak ada uangnya dan nggak suka juga sih jadwalnya strict. Aku pengennya belajarnya sesuai mood dan aku pengennya kapan aja, jadi self studying emang metode yang paling pas buat aku. Kedua, apa aja yang dipakai? Aku bilang tadi, aku pakai platform online sama buku sejuta umat. Platform online aku itu Genius. Waktu itu alhamdulillah ada promo besar-besaran dari Sen. Aku beli yang 500.000 kalau nggak salah. Itu pakai 1 tahun yang bisa nonton video premium, download soal, buka pembahasan, dan ada tryoutnya. Kelihatannya mahal, tapi sebenarnya worth it banget. Itu setahun dan paham dari konsepnya. Itu juga merupakan paket yang paling murah sih kalau nggak salah. Habis itu aku beli tryout Eduka bundle yang 10 kali yang flexi. Alasannya adalah aku nggak suka kalau tiba-tiba harus ikut tryout yang terupdate gitu, karena ngerjain tryoutnya itu dikala ingin aja, jadi biar lebih fokus. Terus itu harganya 80.000. Berarti kalau dihitung-hitung satu kali tryout itu harganya 8 ribuan kan. Beda banget sama yang tryout terupdate gitu, harganya sekitar 20 atau 25.000 kalau nggak salah. Yang penting kalau mau ikut tryout tuh beli yang premium ya, jadi selain mengukur kemampuan, kita juga bisa lihat apa pembahasannya, terus kurangnya gimana. Soalnya biasanya soal-soal UTBK itu kan kompleks dan itu perlu pemahaman. Misalkan kayak matematika itu butuhnya itu bukan cuma satu rumus doang, tapi berbagai macam rumus terintegrasi dalam satu soal gitu. Selain untuk mengukur kemampuan, kita juga bisa melihat apa pembahasannya dan kurangnya di mana gitu kan. Buku yang aku pakai itu Wangsit, belinya sekitar Oktober 2020 di Shopee, harganya 200.000. Nah itu isinya udah satu set ya, TPS, TKA, rumus 3, itu kimia, fisika, matematika, karena aku saintek, terus stiker, kayak stiker Wangsit gitu, dan ada kode tryoutnya juga. Tapi karena aku nggak paham gimana mekanisme tryout, jadi aku nggak pakai. Yang aku beli udah itu aja, berarti keluar sekitar 780.000. Aku nggak nyangka juga bisa segitu banyaknya, karena belinya itu kayak nggak langsung tiba-tiba beli gitu loh. Terus itu juga rezeki yang nggak aku duga sih sebenarnya. Selain itu, aku pakai YouTube dan platform kayak Khan Academy. Terus untuk belajar biologi, by the way biology is my favorite subject. Aku pengen paham dari konsepnya supaya nanti kalau keterima di perkuliahan aku nggak bingung lagi dan tinggal terusin itu. Aku pilih platform English untuk belajar biologi dari konsep karena jujur lebih detail dan nyantol. Coba lihat video animasi misal kayak replikasi DNA atau sistem urinaria atau apapun, kayak di YouTube Armando Hasudungan, terus Nukleus, Osmosis, Khan Academy, TED Talks, dan lain-lain. Kalian bisa explore sendiri lebih banyak mana yang kira-kira pas untuk kalian. Terus juga algoritma YouTube itu kan biasanya kalau lihat satu video itu nanti satu jenis itu bakal muncul lagi kan. Ketiga, cara belajar dan tips. Aku udah mention ya kalau belajar itu aku jadiin hobi. Meskipun capek dan ngantuk, tapi tetap aku jabanin karena aku penasaran dan seneng pada ilmunya. Aku pakai metode Pomodoro, tapi jujur rada kelamaan gitu kalau 25 menit belajar, 5 menit break gitu selama 4 kali. Kalau di aku itu lumayan jenuh, jadi aku maju sendiri waktu itu sesuai dengan yang aku mau. Jadinya waktunya itu lebih efektif dan efisien. Selain itu aku pakai Flip. Di situ aku juga kasih tips ke kalian, jangan buka jam belajar teman kalian yang pada nyampe sehari pada berapa jam belajar gitu. Kadang itu malah jadi iri dengki, terus kalian jadi toxic productivity. Besides, kalian bisa banget, dan aku saranin untuk off sosmed demi keterangan hati. Jangan liatin akun produktif yang bakal bikin kalian merasa buruk. Fokus sama diri sendiri aja. Termotivasi itu boleh, sangat boleh, tapi kadang karena
kita tuh kayak lagi nyiapin gitu kan, emosi sama mentalnya lagi nggak tahu ya, kadang-kadang gitu malah sensitif dan bisa jadi toxic, dan jangan sampai gitu. Atur aja sendiri enaknya kalian gimana. Udah paham kan gimana cara belajar yang sesuai sama personality kalian sendiri, kayak entah audio visual atau audio visual, kalian sukanya nuliskan misalnya kayak nulis, ngomong, atau gimana. Kalian sukanya nulis, ngomong, atau gimana. Coba semua aja, kalau kalian belum nemu, abis itu mana yang kiranya paling cocok bisa diambil. Waktu itu aku juga pakai nyari-nyari dulu mana yang kira-kira metode belajar paling efektif dan efisien buat diri aku sendiri, dan turns out ternyata itu dengan cara misalkan preview, liatin animasi dulu buat cari tahu mind map atau garis besarnya, terus dengerin penjelasannya dari konsep, nulis. By the way, ini penelitian ya, kalau nulis itu lebih baik dari ngetik, jadi kita bisa parafrase dan lebih paham. Habis itu baca ulang dengan acting kayak lagi ngajarin orang, tapi tetap baca-baca di luar itu loh. Jadi jangan belajar demi nilai atau demi sementara gitu untuk ngejar nilai, jangan. Tapi belajar itu fokus goalsnya ke kita memperkaya pengetahuan. Jadi kita misal lagi lihat dari materi apa gitu, terus baca-baca artikel yang berkaitan dengan itu. Kadang-kadang kan ada informasi tambahan yang bakal kayak nyambung gitu sama materinya, dan itu malah jadi lebih paham ke kita gitu. Terus jangan ragu untuk cari hal sekecil apapun yang kamu gak tahu. Habis itu latihan, try out, dan latihan aja. Meskipun sepele tetap latihan ya. Rajin-rajin cari latihan soal. Contohnya kayak di bimbingan alumni UI, itu soalnya bagus-bagus. Kalian bisa ngerjain terus diskusi untuk pembahasannya sama teman kalian. Terus belajar pagi hari, itu bagus loh. Sekitar jam 3 pagi bangun untuk sholat tahajud, sahur, belajar. Pasti fresh banget. Terus pagi-pagi karena pikirannya masih segar dan belum ke distract, jangan lupa juga untuk tidur jam 9. Tetap, atau jam berapa, geng, intinya tuh kayak tetap tidurnya itu dijaga 8 jam sehari atau lebih, itu lebih bagus. Jaga kesehatan. Kayak untuk apa sih lolos tapi kalian sendiri kesehatannya menurun? Emang nanti siapa yang mau kuliah? Take a good nap juga, terus siang. Biasanya kalau kayak siang hari itu kan panas dan suasananya nggak enak untuk belajar, that's why mending tidur. Nah, habis itu jangan lupa terus grateful, you have been working hard. Terus kayak terus kasih tahu encouragement, kayak keyakinan juga, belief di dalam diri. Kalau misalkan nanti nggak keterima, harus lapang dada karena kalian juga udah berusaha dan berdoa sebisa kalian. Kalau misalkan nggak keterima, berarti itu bukan salah kalian, tapi emang itu bukan yang terbaik. Kita cari jalan lain aja, karena sukses bukan cuma satu jalan gitu ya. Kayaknya udah itu aja yang bisa aku sampaikan. No matter nanti ada yang nonton atau enggak, aku harap videonya bisa sangat membantu kalian untuk meraih cita-cita dan kesuksesan. Gak ada yang gak mungkin, semua orang punya struggle-nya sendiri-sendiri. Rather than complaining the dark, it's better for us to turn on the light. Iya enggak? Oke deh, sekian dulu. Thank you and stay safe.